Orang yang paling baik ternyata bukan orang yang hablum minallahnya baik. Ternyata standar kebaikan itu justru hablum minannas. Maka disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Karena kita akui tidak ada kejayaan Islam tanpa persatuan. Itulah kenapa ketika Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah, yang pertama kali Rasul lakukan akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor untuk membangun kekuatan. Dengan orang-orang non-Islamnya dibikin kesepakatan. Iya kan, ada kesepakatan namanya Piagam Madinah. Dibikin kesepakatan, kalian tidak mengganggu kami jamin keselamatan kalian. Kan seperti itu. Coba bahasa kita gitu ya, tromol kotak lewat gitu. Klutik, mes klutak-klutik tok. Dan ini ada ciri khasnya ini. Lek metune klutik biasanya ditutupi jilbab. Ngelebokno itu gini. Coba metune 1.000, itu rotah-rotoh itu duit itu. Jatuhnya berkali-kali. Dibuka dicek, mbak gak cukup ya dilempit dhisik, gak dilempit ya gak cukup, bolongannya cilik ya. Panjenengan kalau punya ilmu, mau miskin tenang, mau kaya low profile, syukurnya bagus. Panjenengan kalau punya ilmu sehatnya dipakai untuk ibadah. Kalau sakit, sabar, ngerti ilmunya. Panjenengan ketika punya ilmu mendapatkan nikmat, pinter bersyukurnya. Ketika mendapatkan musibah, ngerti musibah itu tanda cinta dari Allah. Coba kalau tidak punya ilmu. Maka saya waktu di Jakarta dulu, saya punya paman khal, itu adiknya umi saya. Itu beliau punya prinsip Pak Haji. Karena suatu hari kami lagi jalan, ada satu orang nyegat taksi, memberhentikan taksi. Ternyata taksinya itu di seberang. Jadi kan jalannya itu ada pembatas jalannya tengah. Bukan taksinya yang diminta putar balik, dia yang loncat. Kan ya keliru. Maka paman saya bilang apa? Itulah Rifki. Orang itu pinter dulu baru kaya. Ojo wis kadung soge baru golek kepinteran. Nanti gurune sungkan. Karena kalau akal dibiarkan berjalan tanpa perasaan, ya tadi sombong, angkuh, membodohi orang lain, pinter tapi hatinya kering. Contoh, pulang dari suatu pengajian, dapat dalil, ternyata amalan titik-titik bid'ah. Wah, ainnya sampai sini, bid'ah gitu. Ketika dia pulang, karena niatnya bukan untuk menyelamatkan dirinya dari amalan bid'ah itu, tapi kepingin nyerang orang yang masih mengamalkan dengan kalimat itu bid'ah gitu loh. Akhirnya apa? Ketika dia pulang dari majelis taklim, bukan semakin merunduk karena dia mendapatkan tambahan ilmu yang patut disyukuri dari Allah, tapi apa? Cari mangsa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami berjanji ya Allah, kami rela mati demi kalimat ini. Semoga malam hari ini kita termasuk orang-orang yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, karena insya Allah majelis ilmu itu juga dinaungi oleh 70.000 malaikat gitu Ustaz ya. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersama kita juga sudah hadir Ustaz Rifki Ja'far Thalib. Insya Allah nanti akan menguatkan keimanan kita, akan berikan motivasi kita dengan mau'idhah hasanah dan juga tazkirah. Untuk itu mari kita mulai kajian atau sharing session pada malam hari ini dengan baca lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya tanpa berlama-lama karena insya Allah nanti ada satu kejutan juga di akhir acara. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu nasihat dari beliau Ustaz Rifki. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Pertama-tama kepada yang kami hormati Bapak Haji Marsono sekeluarga dan Ibu Haji, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan keberkahan di setiap langkah dan perjuangannya. Allahumma amin. Kemudian kepada rekan-rekan Mu'alaf Center Yogyakarta yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan keistiqomahan, karena kami sudah merasakan bagaimana ribet dan peliknya itu ketika kita berurusan dengan beberapa kasus saudara-saudara kita Mu'alaf. Kan pelik banget ya. Ada yang datang dengan masalahnya, ada yang datang dengan
pelariannya, dan itu semua bukan menjadikan kami terbebani, tapi insya Allah kedatangan antum kepada kami di Mu'allaf Center ini justru insya Allah akan meringankan beban kami kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dan kepada hadirin wal hadirat, teman-teman mu'alaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami cintai, dan kemudian pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Karena banyak di antara kita ini yang kita tahu malah mendatangkan beban. Termasuk beberapa cerita-cerita terakhir ini, kita tambah pengetahuan tapi tidak nambahi tenang hati. Tambah tahu tapi tambah stres. Ada. Maka kita minta sama Allah ketika kita mendapatkan ilmu, kita minta Allahumma Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Rabb, beritahukan kepada kami apa-apa yang manfaat saja. Karena terlalu banyak informasi yang tidak manfaat, ini ngabot-ngaboti pikir. Itulah kenapa salah satu di antara ciri khas orang yang beriman, ciri khas orang muslim, dan ini tolak ukur kebaikan iman dan Islam kita, disebutkan di dalam hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri Islam kita itu baik, itu kita mampu meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Apa-apa yang tidak manfaat. Termasuk ngopi ini ya, ngopi ya. Yuk ngopi yuk. Nah, karena di Kediri dan di mana-mana saya lihat lagi musim cangkruan kopi. Pak Haji Marsono juga seneng rupanya ya. Tapi di rumah. Alhamdulillah. Kalau teman-teman ini rata-rata cari warung kopi. Nah, maka kita minta sama Allah di awal ta'lim semacam ini, tentu dalam suatu amal yang penuh dengan keberkahan semacam ini, kita minta apa? Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan, beritahukan kepada kami, tambahkan kepada kami ilmu yang menambah kemanfaatan untuk kami dan menjadikan kami lebih manfaat. Itu yang kita minta, karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik ternyata bukan orang yang hablum minallahnya baik. Ternyata standar kebaikan itu justru hablum minan nas. Maka disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Dan itulah kemudian kenapa prinsip dasar agama Islam ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, salah satu prinsip dasar agama Islam itu ada dua. Yang pertama, ini yang diurusi oleh teman-teman Mu'allaf Center Yogyakarta ini. Tauhidullah al-haq. Mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya tauhid. Nah, maka senantiasa kita sampaikan, ini kan lagi rame tema-tema ukhuwah ya. Tapi kemudian tetap ada sisi negatifnya. Saya nggak mengatakan banyak, ada. Ada sedikit sisi negatifnya. Kenapa? Ini saya mohon maaf ngomong apa adanya.
Karena memang saya senantiasa begitu Pak Haji. Jadi ngomong aja sudah. Selama kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Bukan kemudian kita asal ngomong, tidak. Jadi begini, tema-tema ukhuwah ini tema yang keren luar biasa. Top. Karena kita akui tidak ada kejayaan Islam tanpa persatuan. Itulah kenapa ketika Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah, yang pertama kali Rasul lakukan akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar untuk membangun kekuatan. Dengan orang-orang non-Islamnya dibikin kesepakatan. Iya kan, ada kesepakatan namanya Piagam Madinah. Dibikin kesepakatan, kalian tidak mengganggu kami, kami jamin keselamatan kalian. Kan seperti itu. Karena ini perlu dieratkan. Tapi ingat, ada beberapa sisi negatif, salah satunya apa? Kita ini nampaknya mulai terlalu baur sampai kehilangan ciri khas. Sampai sebagian di antara kita nun sewu ini ya, nun sewu atau nun 5.000, nun 10.000, nun 1 juta, semuanya lah sudah. Sampai sekarang ini pun kita ini kalau ngomong bid'ah itu kayak aduh ngerusak ukhuwah enggak ya? Sampai takut. Kita ini mau ngomong tentang akidah yang menyimpang itu sampai wedi Pak Haji, takut. Nanti kalau saya jelasin dibilang saya merusak ukhuwah, begitu. Jadi ada sisi itu. Sementara Islam itu dibangun pada pondasi yang pertama, mentauhidkan Allah dengan sempurna. Maka ya seharusnya kita lebih mengutamakan haknya Allah dengan memurnikan peribadatan kita kepada Allah dibanding ewuh pakewuh dengan manusia yang kadang-kadang tidak ngasih manfaat di akhirat. Sampai sini paham ya? Jadi pondasi yang pertama, ini tugasnya teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta ini, meluruskan peribadatan dengan Allah dengan ibadah semurni-murninya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pondasi yang kedua, wal ihsan ilal ghair atau wal ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada sesama makhluknya Allah. Ini pondasi. Atau kalau bahasa yang sering kita dengar, hablum minallah, hablum minan nas. Tapi ingat, untuk standar kebaikan kita, setelah hablum minallah itu tuntas, maka ada hablum minan nas yang ini ukuran manfaat kita untuk orang lain. Kita kasih contoh. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ini non saya ibu-ibu ya, saya bukan tendensius dengan ibu-ibu. Karena kalau ceramah begini di depan ibu-ibu diwara, mesti gila ibu-ibu sentimen. Nih sudah bismillah, tidak usah begitu, santai saja. Karena pengajian itu kalau panjenengan merasa kayak dikeplai, itu mungkin ada sesuatu yang memang perlu kita perbaiki. Tapi kalau ketika mendengarkan tausiah kita merasa oh sip, oh sip, oh sip, itu boleh jadi memang sudah sinkron antara kita dan Islam. Jadi gak usah terlalu gampang baper gitu ya. Jalan aja. Maka begini, ada seorang wanita di zaman An-Nabi SAW yang ditanyakan oleh sahabat lain tentangnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulana sa'ima qa'ima mutasaddiqah. Atau kama qala Nabi SAW, ya Rasul, ada kami kenal seorang wanita, sholat sunnahnya baik, tahajudnya sempurna, puasa sunnahnya keren, dan sedekahnya banyak. Baik apa enggak ini? Ibu-ibu, sholat tahajudnya bagus, puasa sunnahnya bagus, sedekahnya luar biasa. Baik enggak? Sampai situ baik. Tapi ada tambahannya yang bikin ternyata kebaikannya muspro. Apa? Muspro itu apa? Sia-sia, habaan manthura, seperti debu yang tertiup angin hilang. Apa itu? Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ternyata perempuan ini kalau ngomong nyelekit di telinga tetangganya. Jadi ada masalah di lisannya yang itu mencoret hablum minan nas yang baik antara dia dengan manusia. Apa kata Rasulullah tentang perempuan ini? La khairata fiha.
perempuan ini tidak ada kebaikannya sedikit pun. Wih, terus kemana sholat sunnahnya? Kemana puasa sunnahnya? Kemana sedekahnya? Rusak. Padahal itu hablum minallahnya keren, gara-gara hablum minannasnya rusak. Ya paham enggak? Jadi kalau hablum minallah itu betul-betul baik, akan memunculkan akhlak yang baik. Sekarang sebaliknya. Wa fulanah ya Rasulullah, ada perempuan lain kami kenal. La tusalli illal maktubah. Tidak pernah sholat kecuali sholat wajib tok. Sholat wajib. Subuh cuma 2, tidak ada sholat sunnah fajar. Zuhur cuma 4, tidak ada qobliyah ba'diyah. Asar, maghrib 3, isya cuma 4. La sholat duha, tidak pakai sholat tahajud. Tidak ada duha, tidak ada tahajud, tahiyatul masjid, apalagi sunnah ba'dal wudhu. Wes pokok ngepres banget ini. Iki wes pokok sing wajib tok. Dan itu seharusnya cukup. Kemudian wala tasumu illa Ramadan, dan dia tidak pernah puasa sunnah kecuali Ramadan tok. Kalau panjenengan saya yakin lah ya. Ya mungkin ada Senin Kemisnya, mungkin ada puasa Asyuranya, mungkin ada puasa Arafahnya, mungkin ada Ayyamul Bid yang kita lakukan. Ini perempuan mafish, tidak ada sedikit pun. Tidak ada, Ramadan tok. Dan kalau dia sedekah, itu sedekahnya apa dikatakan dalam hadis ini? Sesuatu yang kami pandang ngono kok yo dikekno wong gitu loh. Wong barang koyok ngono kok disodakohno. Jadi artinya sedekahnya itu sesuatu yang sepele, ndak pantas. Bahkan orang lihat ndak pantas. Coba bahasa kita gitu ya, tromol kotak lewat gitu, klutik. Mes klutak klutik tok. Dan ini ada ciri khasnya ini. Lek metune klutik biasanya ditutupi jilbab. Ngelebokno itu gini. Coba metune 1.000 itu rutah-rutuh itu duit itu. Jatuhnya berkali-kali. Dibuka dhisik. Dicek. Mbak gak cukup ya dilempit dhisik, lek gak dilempit ya gak cukup, bolongane cilik ya. Nah seperti itu, ini sedekahnya kecil, apa yang terjadi? Walakinnaha, tapi perempuan yang kedua ini yang hablum minallahnya itu pas-pasan lah. Ternyata apa? La tu'zi jiranaha bilisaniha. Ini perempuan yang kedua yang hablum minallahnya pas, ngepres, mudun didik ruwet. Ngepres sudah pas. Ternyata apa? Dia tidak pernah nyakitin orang lain. Subhanallah, antum lihat. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Perempuan kedua tempatnya di surga. Nah maka artinya ini apa? Inilah prinsip agama Islam. Antara kita dengan Allah kudu murni, gak usah ngereken menungso dalam urusan yang satu ini. Karena tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Dan ini teman-teman mu'alaf harus betul-betul faham. Islam itu agama yang betul-betul pegang prinsip. Tidak boleh kemudian saya pelintat-pelintut, glembas-glembos, apa mana? Apa lagi bal? Kelesat-kleset. Kalau urusan akidah, sikat, harus tegas. Tapi kemudian hablum minan nas harus cakep. Ini prinsip dua ajaran Islam. Nah maka alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini di rumah Bapak Haji Sumarno dalam rangka ya Rob Bapak Haji Marsono. Sekakian jeneng di sini Pak Haji. Ya Allah, mohon maaf Pak Haji. Bapak Haji Marsono dan keluarga ya. Jadi dalam rangka apa? Thalabul ilm, kita mencari ilmu, dan kita perlu tahu tidak ada yang paling kuat untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan hidayah setelah pertolongan Allah kecuali ilmu. Jadi tidak ada yang menjadikan akidah kita ini tetap kuat, prinsip dalam keislaman kita tetap kokoh setelah pertolongan Allah tentunya, kecuali ilmu. Panjenengan kalau punya ilmu, mau miskin tenang, mau kaya low profile, syukurnya bagus. Panjenengan kalau punya ilmu sehat,
sehatnya dipakai untuk ibadah. Kalau sakit, sabar. Ngerti ilmunya. Panjenengan ketika punya ilmu mendapatkan nikmat, pinter bersyukurnya. Ketika mendapatkan musibah, ngerti musibah itu tanda cinta dari Allah. Coba kalau tidak punya ilmu. Maka saya waktu di Jakarta dulu, saya punya paman khal, itu adiknya umi saya. Itu beliau punya prinsip Pak Haji. Karena suatu hari kami lagi jalan, ada satu orang nyegat taksi, memberhentikan taksi. Ternyata taksinya itu di seberang, jadi kan jalannya itu ada pembatas jalannya tengah. Taksinya di sebelah sana diteriakin, taksi katanya, berhenti itu taksi. Bukan taksinya yang diminta putar balik, dia yang loncat. Kan yo keliru, maka paman saya bilang apa? Itulah Rifki, orang itu pinter dulu baru kaya. Pinter dulu baru kaya. Ojo wis kadung soge baru golek kepinteran, nanti gurunya sungkan. Guru mau ngasih nilai jelek gak wani, wong soge. Kayak nilai jelek nanti malah gak dibayar jadi masalah. Nah maka pinter dulu baru kaya. Karena orang itu kalau pinter mau kaya bagus, mau miskin tetap bagus. Mau sehat bagus, mau sakit bagus. Panjenengan tahu para ulama-ulama kita itu banyak di akhir hayat mereka itu lumpuh ada, buta ada, stroke ada, kanker, ya normalnya manusia Pak Haji, normalnya manusia. Tapi subhanallah karena yang dicari ilmunya bukan fisiknya, dalam keadaan sakit pun masih jadi tempat kunjungannya manusia dalam bertanya. Coba kalau sekedar kaya, coba kalau sekedar punya jabatan tapi tidak punya ilmu. Selesai kekuatannya hilang, jabatannya hilang, kekayaannya hilang, selesai, tidak direken oleh manusia. Tapi kalau panjenengan kepingin dihormati orang, bermanfaat untuk orang lain sampai detik-detik kematian, jadilah orang berilmu. Nah, maka kita sekarang ini sedang apa? Berusaha untuk meraih itu. Kita kepingin walaupun majelis semacam ini kita mau santai, kita tidak mau terlalu saklek, kullu dhalalatin finnar. Tidak usah nemen-nemen lah ya, tidak usah terlalu saklek betul lah ya. Tapi kita ingin menyampaikan sesuatu yang kemudian apabila kita tahu akan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Maka Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah ini pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi Imam Ahmad menjelaskan apa? Ilmu tidak sebanding dengan apapun. Ilmu itu yang paling atas. Itulah kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajatnya orang beriman dan orang berilmu. Dalam ayat yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kalian kira sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Tidak sama. Maka untuk meraih posisi itu di sisi Allah, kita perlu kerja keras dalam mencari ilmu. Maka Imam Ahmad bilang ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Syaratnya satu. Kalau sekedar berilmu, ada orang berilmu sombong, banyak Pak Haji. Ada orang berilmu untuk bodoh-bodohin orang lain, ada. Ada orang memanfaatkan ilmunya untuk curang, ada. Macam-macam. Tapi Imam Ahmad mengatakan ilmu ini baru tidak sebanding dengan apapun. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kekayaan, jabatan, ketampanan, kecantikan, kemewahan. Syaratnya satu. Idza soluhati an-niyat. Apabila niatnya benar. Nah ini untuk kita sekarang ya. Apa niat yang benar? Raf'ul jahl an nafsih. Ngangkat kebodohan bukan dari orang lain. Dari siapa? Diri sendiri. Jadi kita ini kepingin, ya Allah aku bodoh, ya Allah ajarin hamba ya Rabb. Ya Allah hamba ini lemah, ya Allah kuatkan hamba ya Rabb. Ya Allah hamba ini tersesat, selamatkan hamba ya Rabb. Nah itu yang senantiasa kita minta dalam majelis ta'lim.
Maka ada loh hadirin, dan ini saya harap panjenengan tidak merasakan, itu setelah kita pulang dari suatu majelis taklim, itu hati tidak malah tenang tapi kepingin nyokot wong liya. Pernah ngerasain enggak? Karena apa? Di majelis taklim itu yang disuburkan cuma akalnya. Dalam tanda kutip mungkin bahasa kurang pas, tapi ya memang harus dibahasakan begitu. Seakan-akan cuma dicekoi dengan dalil. Ininya diisi deng, hatinya kering. Hatinya apa? Kering. Itulah kenapa Rasulullah SAW yukhatibil uqul wal awatif. Dalam dakwahnya Nabi yang diajak ngomong itu akal dan perasaan. Karena kalau akal dibiarkan berjalan tanpa perasaan, ya tadi sombong, angkuh, membodohi orang lain, pinter tapi hatinya kering. Contoh, pulang dari suatu pengajian, dapat dalil, ternyata amalan titik-titik bid'ah. Wah, ainnya sampai sini, bid'ah gitu. Ketika dia pulang, karena niatnya bukan untuk menyelamatkan dirinya dari amalan bid'ah itu, tapi kepingin nyerang orang yang masih mengamalkan dengan kalimat itu bid'ah gitu loh. Akhirnya apa? Ketika dia pulang dari majelis taklim, bukan semakin merunduk karena dia mendapatkan tambahan ilmu yang patut disyukuri dari Allah, tapi apa? Cari mangsa. Mana yang bisa pas ditembak dengan peluru yang barusan aku isi ini. Akhirnya tolak-tolak, sing dia. Ketika ketemu, woi sip, sikat. Kenapa? Yang dibangun cuma akalnya, hatinya kering. Maka banyak orang sholat itu bukan untuk menundukkan diri di hadapan Allah, tapi untuk mengoreksi tata cara sholatnya orang lain. Dilihat jarinya, goyang apa kenceng. Dilihat lagi, ngangkatnya mulai awal atau asyhadu. Dilihat lagi duduknya ketika 2 rakaat tawarruk atau iftirash. Dilihat lagi, ini takbiratul ihram tangannya di dada, perut atau di pusar. Waduh, jadi hidupnya penuh dengan panas, golek mangsa untuk nyikat. Sementara Rasulullah yang dibangun akal dan hatinya. Contoh, ini baru innal hamdalillah ini. Sholawat salam belum. Contohnya begini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, itu suatu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sudut kota Madinah namanya Hurrah. Namanya apa? Hurrah. Terus malaikat Jibril ini ngomong, "Ya Muhammad, bashir ummataka annahu man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah." Wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan berita gembira untuk umatmu. Apa berita gembiranya? Siapapun di antara umatmu yang meninggal dalam keadaan tidak melakukan perbuatan syirik, tempatnya dia surga. Seharusnya ini kalau untuk kita wis cukup jadi berita gembira. Karena yang kita lihat diri kita, wah aku gak tahu syirik. Selesai urusan, mati surga. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Yang dipikir apa? Bukan yang sekedar ahli masjid, ahli pengajian, ahli taklim. Yang dipikir justru mereka yang masih jauh dari hidayah itu. Apa pertanyaannya Rasul? Jibril, umatku ini macam-macam. Kaifa wa in zana wa in sarak. Ya apa kalau umatku yang tidak syirik itu ternyata pernah mencuri dan pernah berzina. Coba yang dipikir Rasul siapa? Yang sempat pernah jahat di masa lalunya. Pernah mencuri, pernah berzina, itu contoh saja. Ya mungkin contoh yang lain banyak. Ya, mungkin pernah minum khamr, pernah berjudi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sudah? Apa kata Jibril? Wa in zana wa in sarak. Tetap masuk surga walaupun zina, walaupun mencuri. Tapi ingat, yo gak langsung
Ya diselesaikan dulu urusan ini ya, tapi ending terakhirnya ada peluang dia masuk surga. Artinya apa? Hadis ini yang dibangun bukan akal. Tapi apa? Hatinya dibangun untuk terus husnudzon kepada Allah, seakan-akan ini agama tepat ini sudah. Yo ini agama itu. Contoh yang lain. Ada seorang perempuan di kalangan para sahabat kehilangan anak kecil gitu, yang masih nyusu sama ibunya. Kemudian ibunya ini riwa-riwi, mondar-mandir, panik gitu. Rasulullah lihat, ditanya, "Ma biki ya ummah, ada apa dengan kamu kok mondar-mandir kayak uang bingung?" Dibilang apa? "Saya kehilangan anakku." Apa yang Rasul lakukan? Para sahabat disuruh ngadeg semua. Ayo ngadeg. Bantu cari. Tidak lama ketemu. Setelah ketemu sama para sahabat diberikan balik sama ibunya. Langsung sama ibunya dicium, dirangkul, disayang, dan disusuin. Ketika melihat ini, apa yang Rasul lakukan? Dimanfaatkan sama Rasul. Apa Rasul bertanya kepada para sahabat? "Ama tadhunnu annaha mulqiyatun walidaha finnar?" Para sahabat, kira-kira ibu yang sayang dengan anaknya seperti ini tega atau tidak melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kata para sahabat? "La ya Rasulullah, tidak mungkin. Lawang anaknya hilang dicari, ketemu dipeluk, dirangkul, dicium, disusuin. Mana mungkin ibu yang begitu sayang dengan anaknya tega melemparkan anaknya ke dalam api?" Lihat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Wallahi, demi Allah. Allahu, dialah Allah, arhamu bikum, lebih sayang kepada kalian min hadhihi biwalidiha, dibandingkan ibu ini kepada anaknya." Jadi ketika melihat fenomena yang terjadi di sekitarnya, itu yang dibangun sama Rasul bukan cuma akal tapi apa? Hati. Sehingga ilmu yang kita punya tidak kering. Nah itu penting. Maka majelis taklim seperti ini, ayo minta sama Allah semakin menundukkan hati kita di hadapan Allah, semakin meyakinkan kita atas kebesaran Allah, semakin menjadikan kita cinta mati sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam. Lah, Anda kan baru bilang innalhamdulillah itu ya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada jalan untuk masuk ke dalam syurga kecuali melalui jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrain, dan ini tugasnya Mu'alaf Center Yogyakarta ini. Dua ini jadikan pegangan kurikulum silabus pelajaran untuk teman-teman mu'alaf. Dan itu prinsipnya Islam, harus ilmu. Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan. Kalau yang dua ini kalian pegang dengan erat, kalian niscaya tidak akan tersesat salawase selamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnah itu menyelamatkan. Bismillah, hormati sang pencipta. Alhamdulillah masih diberi karunia. Salawat serta salam, syukur yang terdalam akan terus dipanjatkan hingga mata terpejam kepada utusan mulia, sang pemberi wujud.